Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyumas TV. Perkenalkan, saya Dr. Della Puspitasari. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Halo Dokter. Perbincangan kita pada malam hari ini cukup spesial, yaitu mengenai Sibaramas. Apakah itu Sibaramas dan untuk apa sih perlu adanya aplikasi tersebut? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan lebih lanjut dengan narasumber kita, yaitu Dr. Nugroho Harbani, spesialis saraf Magister of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Sibaramas. Saya Dr. Nugroho Harbani, spesialis saraf, Wakil Direktur Umum RSUD Banyumas. Kali ini saya sebagai peserta PKA Angkatan Kelima Kabupaten Banyumas. Sebagai Rapko, saya mempersembahkan sebuah aplikasi sistem pengadaan barang dan jasa di RSUD Banyumas yang kami singkat dengan Sibaramas. Aplikasi ini merupakan teknologi informasi untuk merangkum proses dan data mengenai pengadaan barang dan jasa dan realisasi fisik dan keuangan di RSUD Banyumas, mulai dari pengajuan proses pengadaan dari PPTK, kemudian ke PPK, kemudian ke pejabat pengadaan, kemudian ke pihak ketiga, proses pengadaan, masuk ke aset, kemudian verifikasi di bidang keuangan, kemudian proses pembayaran. Ya, dengan memanfaatkan teknologi informasi ini, kita bisa mempunyai database yang bisa kita analisa secara statistik sehingga bisa tersedia sebuah data yang bisa kita jadikan satu monitor, evaluasi. Seandainya ada kekurangan, kita bisa melakukan intervensi secepat mungkin, dan database ini bersifat paperless, up to date, dan bisa dilihat kapan saja. Semoga aplikasi ini tidak hanya bermanfaat dan diaplikasikan di RSUD Banyumas sebagai BLUD, harapannya bisa dimanfaatkan di RSUD maupun rumah sakit swasta lainnya. Terima kasih. Salam Sibaramas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya untuk video yang sudah kita lihat bersama tadi. Nah, kalau hanya melihat video saja mungkin kita belum terlalu jelas nih untuk apa sih aplikasi ini diluncurkan dan bagaimana sebenarnya peran serta efektivitasnya langsung di lapangan. Pada malam hari ini sudah bersama dengan kita semua Dr. Nugroho Harbani, spesialis saraf Magister of Science. Beliau akan mengupas tuntas bersama-sama dengan saya mengenai apa itu Sibaramas dan aplikasinya di Rumah Sakit RSUD Banyumas. Dr. Nugroho, selamat malam dokter. Selamat malam Dr. Della. Selamat malam pemirsa Banyumas TV. Salam sehat bagi kita semuanya dan salam Sibaramas. Pemirsa Banyumas TV, malam ini Halo Dokter memang agak istimewa. Artinya saya adalah dokter SPS ya. Kalau selama ini saya adalah dokter spesialis saraf, Dr. Della. Malam ini adalah saya dokter spesialis Sibaramas. Ya, jadi begini pemirsa, bahwa kebetulan saya memang seorang dokter ya, tetapi saya di RSUD Banyumas menjabat sebagai wakil direktur umum ya, di mana wakil direktur umum ini tidak berkaitan secara langsung dengan pasien ya, artinya saya lebih bergaul dengan kepegawaian dan keuangan. Dan salah satu aplikasi yang saya buat ini adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan akuntabilitas di RSUD Banyumas, yaitu aplikasi sistem informasi barang dan jasa RSUD Banyumas yang secara akronim saya singkat menjadi Sibaramas. Oke, menarik sekali ya dok. Sebenarnya bagaimana sih dok bisa muncul tiba-tiba, wah saya akan memilih untuk membuat aplikasi ini dan latar belakangnya seperti apa dok?
Terima kasih Dokter Della. Jadi begini Dokter Della dan pemirsa, saya kira merupakan apa ya, merupakan penyakit lah ya, penyakit di semua instansi pemerintah dan rumah sakit, bahwa administrasi terutama juga proses pengadaan barang jasa ini biasanya kan proses pengadaannya masih manual ya, lama waktunya, kemudian proses pembayarannya juga lama, kemudian prosesnya masih belum manual gitu ya, kemudian kalau kita datanya belum terintegrasi, kemudian kalau para pimpinan ataupun juga masyarakat awam, pihak ketiga atau bahkan atasan kepingin melihat seberapa sih proses pengadaan barang jasa, realisasi fisiknya sudah berapa persen, kemudian keuangannya juga sudah berapa persen, ini kita butuh waktu dan ribet ya, artinya harus mengumpulkan staf harus membuka data, dan biasanya baru berupa dalam Excel ya. Kita kan sudah era digital, sehingga saya mencoba membuat inovasi dengan membuat aplikasi yang bisa mendokumentasikan proses pengadaan barang jasa dari awal, mulai kalau di pemirsa yang bergaul, yang terlibat di dalam proses penyakit barang dan jasa ini pasti akan tahu awalnya proses pengajuan dari PPTK, kemudian ke PPK, kemudian kepada pihak ketiga untuk dilakukan pengadaan, kemudian kembali lagi dimasuk ke aset di sebuah organisasi, di instansi, dan termasuknya adalah di Rumah Sakit Banyumas, kemudian nanti baru setelah ada verifikasi dilakukan proses pembayaran. Nah itu kan jika kita punya aplikasi di mana ini adalah era digital ya, kita akan punya kelebihan satu, prosesnya akan lebih transparan, terhindar dari KKN ya, apalagi dana di Rumah Sakit Banyumas cukup besar, sekitar 200M. Kemudian yang kedua, prosesnya lebih cepat. Yang ketiga, kami sebagai atasan akan mudah melihat seberapa realisasi fisik keuangan, sehingga intervensinya akan lebih mudah seandainya kekurang cepat, ada hambatan di mana. Yang paling penting adalah big data ada dan bisa terintegrasi, di mana kalau ada institusi pendidikan mau penelitian pun, mahasiswa, kemudian koasisten atau residen bisa melakukan penelitian, kami sudah punya database yang cukup handal. Demikian, itu latar belakangnya. Oke Dok, jadi memang karena memang ada banyaknya permasalahan yang memang perlu ditangani, dan ternyata dengan adanya aplikasi ini, ternyata dari step awal sampai step pemantauannya pun akan bisa lebih dipermudah seperti ya Dok? Iya, bisa kita monitor, bisa kita lihat, sehingga satu, monitoring, evaluasi, dan treatment akan lebih cepat. Oke, luar biasa sekali ya Dok ya. Kemudian Dok, untuk step-stepnya dalam pembuatan aplikasi ini Dok, itu prosedurnya seperti apa Dok? Karena kan memang saya yakin membuat aplikasi itu tidaklah hal yang mudah, dan pastinya dalam mengumpulkan data dan lain-lain pasti prosesnya panjang. Mungkin bisa diceritakan sedikit Dokter? Tim teknis bisa menampilkan PowerPoint. Jadi saya akan menjelaskan lebih runut lagi. Slide. Tadi ya latar belakangnya, bahwa selama ini proses pengadaan di tempat kami itu penyusunan RBA-nya masih kurang optimal, yang lebih sering copy paste tahun yang dulu, RKO yang sudah dibuat kadang tidak ditepati, kemudian prosesnya juga masih manual, terakhir realisasi fisik keuangan juga proses pembayarannya lambat, datanya kita tidak up to date gitu, sehingga itu beberapa latar belakang yang coba saya amati sebagai sebuah permasalahan diagnosis organisasi sebuah instansi, menjadikan saya berpikir bagaimana akuntabilitas di RSUD Banyumas ini bisa meningkat dengan lebih baik. Slide. Ya, jadi basic aplikasinya ini di jangka pendek harapannya saya bisa membuat dan sudah jadi, kemudian dan sudah diuji coba, dan nanti harapannya memang terintegrasi diintegrasi sekabupaten, di mana kabupaten ada yang mirip berupa dengan nama Jegos gitu ya. Kemudian slide. Ini hanya analisa saja bahwa rata-rata itu sekitar 60 antara 40 hari lah ya. Nah, kemudian persentase
penggunaan anggarannya juga hanya sekitar 50%, padahal kalau 100 dibagi 11 ya, karena Desember tidak, itu kan ketemunya sekitar 10 kali 8. Kalau ini kan bulan Agustus ya harusnya sekitar 80, 70, 80, ini masih 52. Jadi persentase pencapaian dan lama penyelesaian pembayaran administrasi cukup bermasalah sehingga perlu kita push supaya lamanya menjadi lebih cepat, persentasenya lebih meningkat ya. Slide. Nah, harapannya nanti saya bisa punya aplikasi yang online, datanya real time, aksesnya cepat, paperless, dan big datanya, database-nya terintegrasi. Kemudian slide ya. Jadi inovasi ini sifatnya, bentuk sebuah inovasi itu bisa dikatakan sebuah inovasi itu yang jelas ada memberikan efek kemudahan bagi pengguna maupun masyarakat, kemudian ada unsur kebaruan, kemudian replikabel, bisa ditiru, kemudian berkelanjutan dan komprehensif. Saya kira background datanya seperti itu. Baik dokter, terima kasih dok. Berarti memang step-stepnya memang sangat panjang dan memang sangat menarik sekali ya dok untuk bisa kita ikuti. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan masih mendengarkan lagi untuk cerita dari Dr. Nugroho mengenai aplikasi dari Sibaramas ini. Namun sebelumnya marilah bersama-sama kita saksikan dulu iklan yang akan lewat berikut ini.